Baik, langsung saja saya ke Pak Haji. Pak Haji, kalau kita bicara tuntutan untuk tahun ini apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi utama? Saya atas nama buruh, Serikat Buruh Gaspermindo dan teman-teman lain barangkali sepakat. Saya minta kado terindah di 1 Mei 2018 itu. Pertama, membubarkan outsourcing itu. Negara yang outsourcing karena dipandang ini sangat tidak manusiawi bagi kita. Yang berikutnya juga berkait dengan PP 78 tentang pengupahan. Mohonlah ini juga harus menjadi parameter ketika bagaimana meningkatkan kinerja seorang buruh manakala masih dalam melakukan pekerjaannya terbayang-bayangin dengan beban-beban kehidupan sehari-hari. Baik itu tarif dasar listrik, baik itu PDAM, baik itu bensin dan lain sebagainya. Ini mengacaukan pikiran dia untuk supaya bekerja tidak sehat. Jadi ada itu ya Bu, pertama bubarkan outsource dan kedua masih terkait dengan upah dan juga penentuan revisi harga ya, harga yang lain yang dan revisi tenaga kerja betul. asing. Kalau menurut Anda Pak Dedi, jika katakanlah tenaga outsource ini dihapuskan, apa sebenarnya dampak bagi pengusaha? Ini Pak, PP 78 itu bukan buruh yang minta dibubarkan, kami juga minta ini dicabut Pak. Benar nggak Pak? Coba kalau dari pengusaha Bapak baca, memberatkan pengusaha atau memberatkan buruh Pak? Ya, belum lagi nanti undang-undang yang 13 itu Pak. Itu membelenggu kita Pak semuanya Pak. Kita tidak bisa berkembang, buruh juga tidak bisa berkembang. Sedangkan tiap tahun lulusan sekolahan berapa Pak? Ini gimana penampungan tenaga kerjanya Pak? Jadi sebenarnya yang ngomong saya PP 78 yang cabut kami Pak, bukan buruh juga kami. Gini, satu, kita juga harus lihat Pak, bahwa dengan diatur dengan PP 78 Pak semuanya, kami juga berat Pak dalam hal itu. Ada skala upah dan sebagainya Pak. Itu sangat memberatkan kami. Kalau bisa, harusnya balik lagi adalah kemitraan lagi kayak seperti dulu Pak. Dulu, zaman dulu, nggak ada bicara mengenai ada outsourcing, nggak ada Pak. Semuanya karyawan tetap. Begitu masuk tetap. Ya, tapi ada undang-undang harus dicabut Pak. Undang-undang 13 dicabut. Undang-undang 78 dicabut juga. Dua-duanya dicabut Pak. Ayo kita bikin baru lagi. Disesuaikan dengan zaman now ini Pak. Karena ini produk lama Pak. Zaman now yang seperti apa yang harus disesuaikan nih Pak Yogi menurut Anda terkait dengan tenaga outsource ini? Ya, tenaga outsource itu kan sebetulnya variasinya banyak ya. Jadi bukan hanya tetap dan tidak tetap hitungannya. Karena sekarang itu ya disebut di kami pun misalnya di PNS itu ada yang tenaga kontrak gitu. Tapi persoalannya kontrak itu harus didukung dengan fasilitas-fasilitas. Sebetulnya itu fasilitas pensiunnya harus dijaga, hak-hak tadi kalau kata Kang Haji bilangnya hak-haknya itu harus diberikan. Nah, terkait dengan revisi Undang-Undang tadi tentang 13, itu saya ada yang beberapa poin sepakat. Misalnya banyak beberapa di industri itu karena semakin banyak yang demo Kang, jadi itu efektivitas kerjanya juga berkurang. Nah itu mungkin harus ada revisi betul tentang pengaturan demonstrasi. Misalnya di Korea pun dia diatur waktu untuk demonstrasi kapan. Jadi jangan sampai mohon maaf di teman-teman industri sampai di sweeping. Nah itu kan hal-hal yang memberikan dampak negatif terhadap teman-teman buruh yang sedang berjuang. Nah ini juga memberikan anotasi bahwa buruh itu pasti tindakannya anarkis. Padahal enggak. Saya pun kalau misalnya harus kami pun misalnya dosen yang sebagai buruh, ini kami juga memperjuangkan tentang gaji kami, tunjangan kami gitu ya. Nah, persoalannya bagaimana caranya? Caranya itu kan harus yang beretika, memberikan pendidikan kepada masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan infrastruktur kita juga harus diperkuat, Kang Agung. Jadi infrastruktur kita itu masih lemah dalam hal pendistribusian industri dan buruh. Kita masih terlalu heavy-nya itu di Jawa, Sumatera gitu ya. Belum sampai ke timur. Jadi maksud saya pemerintah juga harus memberikan izin-izin itu mulai diperketat di Jawa gitu. Berikan izinnya ke timur, ke Kalimantan, ke ini. Karena dengan adanya distribusi itu kemungkinan tidak akan terlalu heavy seperti kata Pak Dedi tadi. Utara Jawa itu misalnya di Banten dan sebagainya upahnya tinggi, tapi misalnya di selatan itu rendah. Nah, ini biar ada kesetimbangan ini teman-teman yang ini ada gap. Karena saya yakin gini,
pemerintahan sekarang itu kan memberikan bangun tol laut dan sebagainya itu untuk mendistribusikan ke timur sebetulnya. Kalau kita lihat bentuk geografis strategik dari timur itu dia dekat ke Pasifik, dekat ke Hindia, dekat itu bisa memotong jalur logistik. Nah makanya pemerintah harus menggalakkan lagi pendistribusian industri dan teman-teman buruh itu ke timur. Baik, jadi kita akan tekankan lagi diperketat lagi kalau di Jawa. Gitu. Baik, kita tekankan kembali apa sebenarnya solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga dari teman-teman pengusaha terkait tadi tuntutan maupun aspirasi dari buruh yang sudah kita bahas tadi di awal. Kita kembali usai jeda, tetaplah bersama iNews Jabar.